Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat-sahabat ketinggian. Berjumpa kembali dengan channel kami Alam Khatulistiwa. Kali ini kita akan mengeksplor keindahan Gunung Lawu via Cendeceto yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya Karanganyar Jawa Tengah dan Ngawi Magetan Jawa Timur. Oke sahabat ketinggian, dari sini kita akan menuju ke pos pendaftaran untuk melakukan registrasi. Karena registrasi sangat penting untuk keselamatan dan informasi jika kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita registrasi dulu. Berapa sih maksinya Kang? Per orangnya 20.000. Dari nomor ada yang pernah ke sini sebelumnya? Ada. Terakhir apa? Terakhir 2019. Masih zaman pandemi. Prestasi tapi tahu apa sih? Oh, di bawah 3 Kalau sebenarnya registrasi 179. Selanjutnya kita simak terlebih dahulu penjelasan dari pihak pengelola untuk keselamatan kita bersama. Per orang 120. 6 orang. Per orang 20.000. Per orang 20.000. Iya 6 orang itu ya. mapnya Mas, Iya. yang perlu diperhatikan nanti di atas yang diketek setelah perkebunan ada 2 jalur baru jalur tanah. Itu tetap yang lewat jalur tanah yang sebelah kanan. Untuk sumber terakhir di pos 3 ya Mas. Rekomendasi camp pos 3, pos 5 apaan? Itu camp ya yang Iya, rekomendasi camp. Terus hindari perjalanan malam di Pasar Dieng ya Mas. Diusahakan jangan malam. Iya, jangan malam karena di sini ya. banyak percabangan yang bisa tembus ke Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Banyak percabangan. Dan untuk shelter semua sampai di pos 4 ya Mas. Pos 4. Udah paham kan? Dilarang Dilarang camp di ya. pos 4 ya. Pos 4 ya. Pos 4. Iya. Dilarang apa sih? Dilarang camp di Dilarang pos mendirikan 4. tenda dalam shelter kan shelter Kenapa sifatnya tuh? emergensi. Oh, emergency. Iya, shelter sifatnya emergensi. Terus harus di pos 4 ini juga nggak ada tempat rawan badai juga Mas. Oke. Jadi kalau nggak di pos 3 langsung ke pos 5 aja. Oh iya. Itu merupakan menjangan ya? Iya, untuk permenjangan kondisional aja Mas. Untuk logistik sampai besok aman. Aman. Jangan udah itu aja Mas. Jangan bisa rombongan. Ya. Jaga kesehatan masing-masing dan Ya. samanya bawa turun lagi. Ya. Mungkin ada yang tanya kan? Oh, ya. Yang tanyakan yang kurang jelas. Kang Tatung? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu biar kita diberikan keselamatan, kelancaran dan tidak ada kendala apapun, sedikit pun. Semoga selalu diberikan kelancaran. Dari semenjak naik sampai Ya, turun dan ke rumah dan ke rumah masing-masing. masing-masing. Semoga kita Berdoa. Mulai. Al-Fatihah. Amin. Oke, Ekspedisi Lawu. ekspedisi Lawu via Ceto. Sukses. Selain keindahan alam di sepanjang jalurnya, Gunung Lawu juga menyimpan banyak cerita tentang peradaban kuno Nusantara. Berikut dengan situs warisan cagar budaya yang masih lestari dan bisa kita jumpai di sepanjang jalur pelatihan, seperti Candi Ketek, Pancoran 7, Pasar Dieng, dan puncak tertinggi Hargodumilah. Baru 10 menit, 15 menit kita berjalan dari pos pendaftaran. Ada situs yang sangat menarik nih, ini namanya Candi Ketek. Kalau bahasa Indonesianya ketek tuh monyet ya, kera atau monyet. Ini dia salah satu situs cagar budaya, situs prasejarah peninggalan kerajaan Majapahit.
Ini dia. Setelah melewati situs purbakala yaitu Candi Ketek, kita akan melanjutkan perjalanan selanjutnya menuju Pancuran 7 atau Patirtaan Saptoresi. Dengan trek yang masih cukup landai, sekitar 10 menitan kita sudah sampai di Patirtaan Saptoresi atau disebut juga Pancuran 7. Patirtaan Saptoresi. Ya. Udah sampai ya? Patirtaan. Iya, Bu. Itu ya Pancoran ya. Ya, Pancuran 7. Pancuran yang dikeramatkan. Oh, banyak uang. Di sini itu, Bang. Mungkin mereka masih percaya mitos. Siapa tuh? Bapak jodoh. Ya mungkin yang banyak yang jomblo yang ngasih duit ini Jomblo ya, banyak. Jomblo. Harap. Di sini kita bisa meminum airnya langsung dari pancuran, sekedar untuk melepas dahaga. Mantap kan? Kalah. Bener. Kita juga bisa mengambil airnya untuk bekal perjalanan kita mendaki nanti. Setelah kita menikmati air di Patirtaan Saptoresi, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 1 dengan kondisi trek yang sudah mulai menanjak. Campur ya, tadi lewatin batuan juga. Itu mayoritas masih tanah. Mirip-mirip. Kalau teman-teman pernah mendaki di Gunung Ciremai, via Palutungan nih, mirip treknya. Di Palutungan. Semuanya dari bebatuan jadi ke akar nih. Treknya. Mantap. Kita matiin ininya kok. Kita kan ada korak ya? Ya. Oh, dengar namanya pos apa, Bu? Bayangan, pos 1 Bayangan katanya. Di sini masih ada warung nih. Kalau yang mau istirahat ngopi-ngopi, gorengan ada tuh di pos 1 Bayangan. Di sini juga adanya masih area camp. Kayak modal yang tadi. Napa modal? Jajan dulu. Puncaknya nggak pindah kok Mas, tenang aja. Boyem juga nggak pulang kalau belum lebaran. Gorengannya, pisangnya. Bu, Nggih, Mas. Kopi hitam apa kopi apa, Mas? Nggih. Miss, makan apa, Miss? Wow. gorengan bro.
Anggap jalurnya. Ya kita lanjut ya. Kaki Jumat itu Sabtu. Jadi kita habis istirahat di Turun cuma 3 jam. pos 1 Bayangan. Pos berapa ada warung? Kita belum sampai pos 1 ya. Pos 1 kan masih Kan kalau itu, logistiknya banyak, namanya Mbah Beranti kalau kata di map tuh di kan di puncak ada yang jualan. barat. Kita mau jalan lagi ke pos 1. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't Sudah sampai pos 1. take shit. I got no Nakin Gunung Lawu di Tetok. Mana posnya? Mbah Beranti. Perjalanan sekitar 1,5 jam dah dari base camp. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that Setelah istirahat dari pos 1 Mbah Beranti, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 2. Kondisi treknya lumayan terjal dengan vegetasi yang semakin rapat, membuat langkah kaki harus hati-hati tersandung akar pohon yang menjulang. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. Waktunya makan siang. Waktu sudah menunjukkan zuhur. Jam 12 ya. Jadi waktunya makan siang. Isi amunisi dulu. Awas, ada bros. Nah, menunya keadaannya ya. Makanan nikmat ya. Nikmat. Oh, makan bareng-bareng. Mama Mia lah cakap. Lanjut. Setelah kalori sudah terisi kembali, tidak lama kita berjalan, kita sampai juga di pos 2, yaitu pos Brakseng. Lokasi posnya berada di ketinggian 1906 mdpl dan terdapat shelter yang bisa digunakan untuk para pendaki beristirahat atau berlindung dari keadaan emergensi seperti cuaca buruk atau suhu dingin yang menusuk. Posnya ini pos 2 pendakian Gunung Lawu via Seto. Situasi posnya cukup aman, cukup lebar ya buat pendaki istirahat. Ini sampai pos 3 sekitar 2 jam lagi. Turunnya dan begitu. Menuju pos 3, pos mata air. Bisa di sini jam 12.50. Yap. Lanjut. Perjalanan kami menuju pos 3 merupakan perjalanan terlama dan paling melelahkan karena panjangnya jalur dan juga ekstrimnya trek itu sendiri, yang dari sini sudah mulai benar-benar terasa terjal dan menanjak terus.
Inilah pos 3 Pos Cemorodowo. Pos ini merupakan yang direkomendasikan oleh pengelola untuk kita bermalam dan mendirikan tenda di sini. Ya, sepertinya di pos 3 ini merupakan pos favorit bagi para pendaki untuk ngecamp ya. Karena di sini terdapat sumber mata air yang bisa digunakan para pendaki untuk mengisi ulang perbekalan atau buat masak, buat ke MCK juga. Karena di sini masih terdapat warung juga loh. Ada toiletnya pula. Nah, sekarang kita cari tempat yang nyaman, yang rata buat kita mendirikan tenda dan bermalam di sini. Kita putusin pakai mesin aja. Di sini tempatnya enak. Pos 3 ya. Sama mata air. Jadi kita bisa buat masak. Buat Nanti besok perbekalan. Kita lanjutin perjalanan. Kan rencananya kita perjalanan 3 hari 2 malam. Jadi kita jalan santai. Rencana besok kita camp lagi di mana tuh San? Camp kedua di Gupak Menjangan. Di Gupak Menjangan, Padang Sabana. Kita mau bikin tenda dulu, nanti kita istirahat, masak-masak. Masak apa lagi nih Mas? Kita telur. Itu sausnya Saus tiram. saus tiram. Saus tiram, telur dadar. Ini bahan bakwan, tempe, namanya. Ada Mustafa. Tahu nggak Mustafa? Makan lawan. Nah, ini yang namanya Pengen pelacak. Oh, ayo. sambal. Ada sambal, ini sambal. Ada dong. Iya, sambal sasetan. Hadiah. Oh, tiram. Madain ang tatung. Yo, Wow, mantap ya. Asli beli. Cobot. Pedes ya. Mantap sekali. Mamma mia. Tikus. Dewa ngekas. Aduh ya jatuh. Nah, foto ini chef Hasan ya nih. Chefnya. Pun dipakai gula apa akhir Ini chef beli. Ang tatung. Enak ya. Sempurna ya. Perfecto ya. Wong tak undulan banyu bayo. Ini sendok ya. Anu mau motor dewek. Pagi, Bang Arif. Pagi kopi dulu. Pagi pertama kita di Gunung Lawu ya. Asli mantep. Dingin nggak semalam Dinginnya. tidur? 0 derajat Celcius sampai bikin beku. Yang tatung itu ya. Gimana? Semuanya. Semalam tidur nyenyak. nyak. Ngorok. Oke. Baca ngorok kabeh. Kita sekarang bikin kopi dulu, susu dulu ya, sarapan lah. Nanti packing, terus kita mau lanjut ke tempat Gupak Menjangan.
Nah, kan di situ ya. Iya. Jangan tuh pos 5. Iya. Betul. Tuh, Jalan santai lah. kita ngopi-ngopi dulu. Ya, makan. Iya. Penting makan. Ini buri. Enak nih, nur boyak, Bos. Bismillah. Yuk. Semangat, semangat, semangat. Awal-awal pendakian menuju pos 4 dari pos 3. Dari pos 3 ke pos 4. Masih cukup Awalnya terjal. udah terjal banget. Lihat ya, Gunung Lawu emang mantap. Sandi Cetok. Emang mantap. Dan itu pun Ampun. dari malam Bang Arif nih, dia nggak keluar tenda sama sekali dia. Nggak bisa tidur. Katanya dingin banget. Dingin banget, Beda sumpah. banget sama Benar. Gunung Jawa Barat katanya. Pakaian 3 lapis tembus. Pakai Pakaian SB, 3 lapis aja katanya pakai tembus. jaket. Dan SB aja masih tetap tembus katanya. Pokoknya buat teman-teman kalau yang mau mendaki di sini, tolong persiapin SOP-nya Bang ya. SOP-nya harus benar-benar lengkap. Misalkan pakai sepatu, bawa SB, Sepatunya tuh tenda kalau bisa yang double layer ya. double layer atau yang PU-nya udah tinggi. Iya. Itu dia, karena benar-benar kalau daerah gunung daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, makin ke timur makin dingin soalnya. Betul. Betul kan, Bang Hasan? Betul banget. Jadi harus benar-benar nyiapin perlengkapan, harus yang Ya, jangan asal naik aja jangan demi, asal naik. demi keselamatan kita sendiri. Betul. Tuh, lihat treknya. Treknya lumayan. Dari pos 3 menuju ke pos 4. Menurut saya yang paling terjal ini dibandingkan pos 2 ke 3, 3 ke 4 lebih lagi. Tadi aja udah terjal. Amazing. Sekarang Amazing banget lah. cuma ini bagus ada tangga-tangga gini jadi safety. safety kemarin juga kan sih. Waktu Sampai ke pos atas 2 juga. nggak ada ya. Ya, dari pos 2 emang nggak ada seperti ini. Dari pos 3 ke pos 4 nih bagus nih. Ada tangga-tangga kayak gini udah dibikin. Nggak licin. Oke, kita lanjut lagi. Nanti disambung lagi. Kalau kita udah nyampe pos 4. Oke. Semangat terus. Biarpun treknya semakin terjal, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk terus mendaki. Jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke pos 4 kurang lebih 2,5 jam lah ya. Nah, pemirsa, ini udah ada penampakan pohon bunga Edelweiss nih.
hampir mendekati pos 4. Lumayan capek ya. Tapi tetap semangat nih, berarti ini udah bentar lagi ya. Ya, bentar lagi. Pos 4 udah ada adalah sudah di pos 4 udah deket. udah deket. Iya. Ayo. Tinggal satu tanjakan lagi di depan tuh. Tanjakannya aduhai banget. Aduhai, yo. Aduhai banget ya. Tetap semangat lah. Ini nama posnya apa ya? Sampai masih di atas. Nama posnya apa ya? Sini. Enak juga. Sangat. Ya, nyampe pos 4 teman-teman. Jadi kita lihat dulu nama posnya apa sini. Nama posnya Pos Penggi. Nama posnya Pos Penggi di ketinggian 2500. Ya, kita udah mulai menanjak dari pos 4 menuju pos 5. Pemandangannya aduhai, udah cantik banget nih, udah memanjakan mata. Tuh anak-anak di depan pada selfie karena pemandangannya mantap sekali. Sesudah dari pos 4, perjalanan terasa jadi semakin menyenangkan. Karena vegetasinya yang sudah mulai terbuka dan kabut yang seakan membuka tirainya, membuat birunya langit dan hijaunya perbukitan Gunung Lawu seakan memberikan warna gradasi yang begitu mempesona indera penglihatan kita. Selain itu, banyak kita jumpai trek-trek yang begitu landai. Waktu yang kita perlukan untuk mencapai pos 5 kurang lebih sekitar 3 jam. Biarpun banyak jalan yang landai, namun
jarak tempuh yang begitu jauh karena kalau kita lihat di map itu berputar-putar ya, dan juga kita sepanjang perjalanan banyak mengambil gambar, banyak selfie, jadi ya gitu deh. Bak negeri di atas awan, keindahan Gunung Lawu begitu memukau hati barang siapa yang melihatnya. Tidak terasa rasa letih dan dahaga seakan terbayarkan oleh pemandangan dan keindahan yang dipunyai Gunung Lawu. Lagi ngelongok. Jam 1 siang nih, baru mau nyampe pos 5. Ini di depan ada pemandangan yang benar-benar ini cuma di Gunung Lawu yang punya pemandangan kayak gini, mantap, spektakuler. Yuk kita lanjut ke pos 5.